Halo sahabat YouTube, kali ini saya mau berbagi pengalaman yaitu cara merubah jenis bor satu arah menjadi bor bolak-balik. Di sini saya mempunyai sebuah bor tipe M2100B dari merek modern. Akan saya rubah menjadi dua arah. Simak terus videonya, jangan sampai di skip ya, supaya Anda bisa paham. Yang pertama, kita lepas terlebih dahulu. Ini saklar yang sudah rusak dan sudah saya belikan yang baru dengan tipe bolak-balik. Nah, tampilan seperti ini jenis saklarnya. Saya beli di toko Shopee online dengan harga Rp25.000. Saklar yang aslinya seperti ini, lebih kecil, dan yang baru yang akan saya ganti ini kelihatan lebih besar. Nanti bisa diakalin saja ini. Lepas baut, kita bongkar terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan di dalamnya seperti ini ya. Dan untuk saklarnya seperti ini, lebih besar. Nanti bisa diakalin. Supaya dudukan saklarnya bisa masuk, saya akan mengiris sebagian pada casing ini ya, supaya kelihatan rapi dan bisa ditutup. Jadi harus saya tambahi lubang. Nah, sudah pas ini ya. Tinggal tahap perakitan kabel. Sebelum lanjut pada perakitan kabel,
kalian bisa simak pada sketsa yang saya buat untuk mempermudah pengerjaan. Nah, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu untuk warna hijau kabel negatif dari sumber arus PLN dan warna merah kabel positif dari sumber arus PLN juga. Sedangkan warna biru kabel dari motor ya, yang kabel nomor 1 itu kabel yang nantinya kita potong dari kabel arang. Sedangkan untuk kabel arang yang warna hitam ini nomor 1 itu yang potongan dari kabel motor 1 yang sudah kita sambung, nanti posisi masuk pada lubang sebelah sini. Bolak-balik tidak bermasalah, yang penting posisi menyilang. Untuk kabel motor 1 dan kabel motor 2 dan arang 1 dan arang 2, sebelum kita potong tadinya nyambung jadi satu, dan setelah kita potong posisi kabel masing-masing ditempatkan di posisi arah panah ini, posisi menyilang. Jadi untuk merubah arus bolak-baliknya di sini ya. Oke, saya lanjutkan ke videonya saja supaya Anda lebih mengerti. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel saya cepat berkembang. Untuk yang pertama yang saya lakukan, pemotongan kabel arang, dan nantinya akan saya tambahin kabel lagi supaya lebih panjang, dan kabel yang posisi pada dinamo ini yang saya potong, nanti juga saya tambahin kabel lagi supaya lebih panjang. Dua kabel arang kita potong semua dan kita sambung semua. Di sini saya sudah mempersiapkan kabel yang untuk menyambung, untuk memanjangkan kabel arang dan kabel potongan arang, yaitu kabel yang dari dinamo langsung. Akan saya sambungkan terlebih dahulu. Jadi jalur dari dinamo menuju arang itu kita putus, kita potong, dan setelah itu kita pasang isolasi ya. Ini jalur 1 untuk dinamo yang 1, ini posisi dinamo yang 2. Kita sambung lagi untuk kabel dari dinamo nomor 2. Kita bungkus menggunakan isolasi. Nah, sudah tersambung semua antara kabel dari dinamo 1, dinamo 2. Sekarang akan saya lanjutkan untuk
penambahan kabel pada yang kita putus tadi. Ini jalur kabel arang akan saya tambahin kabel lagi. Untuk kabel arang sudah saya tambahin kabel semua, ini ada 2 kabel. Kemudian saya akan melanjutkan untuk tahap selanjutnya, yaitu untuk kabel dari dinamo yang bawaan ya, yang tidak diputus tadi, ada 2. Nanti posisinya kita bisa melihat pada skema tadi untuk lebih jelasnya. Dan di sini saya akan potong kabel supaya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu kepanjangan, jadi nanti posisi kalau casing kita pasang itu tidak terlalu penuh tempatnya gitu ya. Jadi untuk pemasangan kabel arangnya nanti posisinya di sini dan di sini, menyilang ya. Di sini karena sambungan tadi tidak ada soketnya, jadi kita kupas dan kita kasih timah pada solder ya, memakai solder supaya nanti bisa dicolokkan pada soket saklar. Saya kasih timah soalnya kabelnya terlalu lembek, jadi nanti saat kita colokkan pada soket saklar biar mudah masuk. Di sini saya mau memasang terlebih dahulu untuk arangnya, kabel arang ya. Akan saya terapkan terlebih dahulu. Saya pasang yang sudah saya tambahin kabel.
pasang semuanya. Kita ukur dan kita potong. Kita membutuhkan secukupnya saja supaya tidak terlalu penuh di dalam casing ya, di dalam mesin burnya ini enggak terlalu banyak kabel. Dan kita kasih timah lagi supaya keras untuk mempermudah saat mencolokkan kabel pada soket saklar. Untuk pemasangan tadi sudah melihat pada skema ya. Jadi posisi kabel arang kita pasang menyilang. Posisi pada samping kiri dan samping kanan, samping kiri sebelah depan dan samping kanan sebelah belakang. Sedangkan untuk kabel dinamo yang tadi kita putus ya, yang jalur arang tadi, itu kita pasang berdekatan pada kabel arang. Posisi seperti ini menyilang untuk kabel arang, menyilang. Kemudian kita pasang untuk kabel dinamo yang tadi kita potong, kabel yang jalur arang tadi ya. Karena di sini saya akan merubah menjadi bolak-balik. Jadi posisi kabel arang yang tadinya menyatu pada kabel dinamo saya putus dan saya tambahin sambungan kabel lagi untuk memasang arus bolak-baliknya. Setelah saya pasang, tampilan menjadi seperti ini. Untuk tanda panah warna putih, kabel negatif dari sumber arus PLN, dan kabel biru saya tandai dengan arah panah warna hijau, itu kabel dari dinamo 1 dan dinamo 2. Kemudian untuk tampilan dari samping atas, warna hitam, kabel warna hitam itu kabel dari dinamo 1, dan warna coklat kabel dari arang 1. Dan posisi samping bawahnya kita pasang seperti itu juga, cuman kita pasang menyilang ya. Tadi saya sudah jelaskan pemasangan silang pada jalur arang dan jalur dinamo. Dan untuk tampilan berikutnya seperti ini ya. Jadi untuk pemasangan menyilang, warna coklat kabel dari arang, dan warna hitam ini kabel sambungan dari kabel dinamo, kabel yang tadinya kita putus.
arang. Masuk posisi sebelah sini. Dan untuk kabel dinamo ini ya, dinamo kita pasang pada soket sebelah ini dari arang, kiri. Ini kabel arang, ini kabel dinamo yang tadi dipotong. arang. Untuk jalur kabel arang masuk posisi di sini. Untuk kabel dinamo masuk jalur sebelah sini. Dinamo 1 dan jalur arang 1. Posisi pada sisi atas. Kemudian yang warna merah kabel arus PLN ya, itu di situ yang ada bautnya itu dari sumber arus PLN, kabel negatif dan kabel positif. Sedangkan yang kabel arang dan dinamo yang satunya kita pasang pada kebalikannya, pada sisi bawahnya. Kita pasang menyilang. Jalur arang posisi di sana warna coklat, kita pasang menyilang. Dan jalur dinamo kita pasang menyilang. Kita masukkan pada soket. Maaf, ini tadi warna kabelnya salah, jadi tidak bermasalah. Tapi yang jelas untuk pemasangan dari jalur arang dan jalur dinamo tetap menyilang ya. Dan yang ini jalur dari dinamo 1 dan dinamo 2 yang tadinya bawaan dari pabrik ya. Maksud saya bawaan dari pabrik itu yang tidak kita putus jalur arang tadi. Jadi yang masih utuh. Oke, jadi seperti ini ya pemasangannya. Akan saya lanjutkan untuk tahap kerapian. Dan setelah itu akan saya coba apakah bisa berputar dua arah apa tidak. Saya rapikan dulu. Untuk sementara saya pasang seperti ini dulu. Ini belum rapi ya, jadi kita coba dulu. Ini berputar ke kanan dan ini berputar ke kiri. Ini ke kanan, kita saklar lagi, akan berkebalikan lagi. Nah, jadi berhasil ya untuk pemasangan saklar bolak-balik pada mesin bor yang tadinya satu arah bisa menjadi dua arah. Mantap.